Saudara-saudari terkasih, salve. Salam sehat untuk kita semua. Injil suci yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1-9. Dalam perikop ini, dikisahkan tentang Yesus mengutus 70 murid berdua-dua ke kota dan tempat yang hendak dikunjungi Yesus. Dari kisah ini, kita mendapati beberapa pesan penting. Yang pertama, panggilan dan perutusan. Sebagai murid Kristus, berarti kita dipanggil dan diutus untuk terlibat dalam karya Allah. Sebagai murid Kristus, orang tidak boleh memilih-milih tempat perutusan. Yang enak dan empuk dia betah, sedangkan yang tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingannya ia tolak. Yesus menyatakan bahwa aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lihat, Yesus mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Itu berarti medan perutusan Yesus bukanlah medan yang serba gampang, bukan medan yang serba enak, serba aman dan nyaman. Medan perutusan Yesus tentu saja penuh tantangan dan rintangan. Walaupun demikian, kita diutus tanpa membawa senjata dan bekal lainnya sebagai penunjang. Itu berarti orang mesti bersedia dan tulus hati untuk senantiasa fokus menjadi saksi Kristus, untuk bergantung sepenuhnya pada keinginan dan kehendak Allah. Sebagai murid Kristus berarti orang diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang cenderung materialistik, yang cenderung hedonistik, yang cenderung anti-Kristus, dan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak perlu kita takut dan cemas karena Tuhan sendiri yang mengutus kita. Jangan pula merasa sendirian, karena banyak saudara kita yang seiman yang mau menjadi rekan perjalanan kita dan mendukung setiap usaha kita dalam memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena panggilan dan perutusan adalah anugerah bagi kita sesuai kehendak Tuhan. Setiap orang yang telah dipanggil untuk terlibat dalam karya Allah mesti dengan rela hati menerimanya dan bukannya dengan terpaksa. Panggilan Tuhan untuk melibatkan kita dalam pekerjaannya adalah anugerah Tuhan sendiri kepada kita. Dewasa ini ada orang Kristen yang mau melayani hanya karena materi, hanya karena mau menginginkan tempat yang aman dan nyaman, hanya ingin kehidupannya terjamin, hanya untuk mendapat penghormatan dan penghargaan. Menjadi murid Kristus berarti bersedia melayani Tuhan seturut kehendak Tuhan. Saudara-saudari terkasih, yang kedua, damai sejahtera. Yesus berpesan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Lihat, Yesus menginginkan agar damai sejahtera Allah juga dialami dan dirasakan oleh orang lain. Maka tugas murid Kristus, orang Kristen, adalah mewartakan damai sejahtera bagi orang lain. Damai sejahtera yang kita wartakan belum tentu diterima oleh semua orang. Bagi mereka yang menginginkan damai, akan menerimanya dengan gembira. Sedangkan bagi mereka yang tidak menginginkan damai, akan cenderung menolaknya. Tetapi tidak usah takut, karena Yesus menyatakan, ketika mereka menolak salammu, maka salammu akan kembali kepadamu. Akan menjadi tidak masuk akal jika murid Kristus, tapi tidak membawa damai bagi orang lain. Dewasa ini banyak orang menyebut dirinya Kristen, tapi enggan untuk berdamai dengan orang lain, selalu cekcok, selalu berkelahi, selalu bertengkar dengan sesamanya. Murid Kristus tapi kok menghasut orang, memprovokasi orang untuk terjadi perpecahan, permusuhan, dan perkelahian. Murid Kristus kok tidak rela berdamai, masih saling dendam satu sama lainnya. Hari ini kita disadarkan bahwa menjadi murid Kristus berarti membawa damai sejahtera bagi orang lain. Artinya, kita adalah pelaku damai sejahtera. Saudara-saudari terkasih, yang ketiga, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menyatakan bahwa kalau kamu diterima di sebuah kota, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit, dan katakanlah kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lihat, yang diminta oleh Yesus adalah memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu berarti kehendak Tuhanlah yang diutamakan dan bukannya kepentingan dan kehendak kita. Sebagai murid Kristus, tugas kita adalah memajukan kepentingan dan kehendak Allah. Di zaman sekarang ini, ada orang Kristen yang mengejar kepentingan dan kehendaknya sendiri dan mengabaikan kepentingan dan kehendak Tuhan. Padahal,
panggilan menjadi murid Kristus atau panggilan melayani Tuhan adalah kehendak Tuhan semata. Singkatnya, panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam pekerjaannya, untuk terlibat dalam karyanya, untuk terlibat dalam proyek keselamatannya. Yang pastinya, Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun anggurnya. Semoga kita berani meneladani Santo Timotius dan Titus yang kita peringati pesta mereka pada hari ini, di mana mereka tidak malu bersaksi tentang Tuhan dan ikut menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua.